Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Baik pendengar, kita kembali dalam kabar Persada akhir pekan. Dan saudaraku pendengar Persada FM dan 10 radio jaringan, Ramadan tinggal menghitung hari. Bagaimana ya ketersediaan bahan pokok di Surakarta dan sekitarnya? Untuk mengetahui hal tersebut, saat ini kami sudah terhubung dengan Bapak Insinyur Heru Sunardi MM, Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta. Selengkapnya kami kemas dalam segmen kabar pekan ini. Kabar pekan ini, kabar pekan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Iya, Bapak Heru, bagaimana kabarnya? Ya. Sehat? Alhamdulillah pagi hari ini sehat dan gembira juga. Oh, alhamdulillah bergembira ya Pak ya, tetap semangat juga ya Pak ya. Baik, Nah saat ini posisi berada di mana ini Bapak Heru? Posisi saya pagi ini di Loji Gandrung, rumah dinas Wali Kota Surakarta, karena juga ada bersamaan acara rapat anggota tahunan PKPRI Koperasi kami yang ada di Surakarta. Iya baik, tetap menyempatkan ya Bapak untuk berbagi informasi untuk pendengar semuanya ya di pagi hari ini. Iya. Baik, Alhamdulillah. Ya, sebentar lagi Bapak, ini kan Ramadan akan datang ya. Nah ini bagaimana nih secara umum ketersediaan bahan pokok di Solo dan daerah penyangga begitu ya, Solo Raya begitu. Nah ini seperti apa Pak? Jadi sesuai dengan tugas kami di Dinas Perdagangan, kami tidak hanya menjamin ketersediaan bahan pokok penting, namun juga keamanan bahan makan. Namun yang tugas utama kami adalah bagaimana ketersediaan bahan pokok penting yang ada di Kota Surakarta, khususnya makanan pokok, makanan tambahan, makanan sampingan, dan tak kalah pentingnya adalah BBM bersubsidi, termasuk gas melon. Itu bagian dari kegiatan yang harus kami siapkan supaya nanti masyarakat dalam menghadapi bulan Ramadan dan menghadapi Hari Raya Idul Fitri tidak ada kepanikan, apalagi sampai terjadi kelangkaan barang-barang pokok penting tersebut. Ya baik. Kemudian kalau untuk ketersediaannya ini berarti diusahakan terus ya Bapak ya? Iya, jadi kemarin beberapa hari yang lalu, kemarin hari Senin kami rapat koordinasi, tempatnya juga di Loji Gandrung ini, hadir saat itu adalah selain dari TPID termasuk BI, BPS, kami juga menghadirkan dari Pertamina, Bulog, dan distributor pedagang besar yang ada di sekitaran Pasar Legi. Yang mana saya ingin melihat kesiapannya masing-masing instansi, termasuk juga masing-masing pedagang, apakah ada permasalahan-permasalahan, namun dari hasil rakor tersebut, khususnya para distributor yang ada di Pasar Legi dan sekitarnya, sampai saat ini dijamin pasokan dari daerah pemasok untuk Bapokting dijamin aman, terkendali, kondusif. Kalau toh ada harga naik, kemarin sudah saya pesankan, kenaikan adalah naik yang wajar. Artinya ya biasa setiap euforia Ramadan dan Lebaran ada kenaikan sedikit, namun adalah naik yang wajar. Bagi saya yang saya pesankan kepada para pedagang, termasuk juga kesiapan dari instansi terkait seperti itu. Baik. Nah ini distributornya dari pedagang di Pasar Legi begitu ya Bapak ya? Iya betul. Jadi mereka misalkan pedagang distributor cabai, mereka mendapat pasokan dari Manado, dari Sragen, dari Jawa Timur, dari Mojokerto, dari Jember. Mereka menjamin cabai walaupun toh minggu-minggu ini ada kenaikan, namun pasokan dari daerah asal tetap masih terjamin, terjaga sesuai dengan kebutuhan yang ada di Kota Surakarta. Ya baik, berarti kalau untuk pasokan di Solo ini ya, di Surakarta ini satu pintu begitu ya Bapak ya, dari Pasar Legi ini. Namun kalau yang dari Pasar Leginya bisa dari daerah asalnya dari mana saja begitu ya Bapak ya? Iya betul. Ya kemudian, perlu diketahui karena di Solo sendiri itu kan daerah yang bukan menghasil ya. Mereka kan daerah perdagangan jasa. Mereka menjual beras tapi berasnya bukan dari produksi Solo, tapi Solo sekitarnya. Menjual bawang merah bukan dari Solo, namun ngambil dari Ampenan, dari Brebes, Tegal, mungkin Sragen dan lain sebagainya.
Iya, baik Bapak. Kemudian ini adakah indikator penimbunan barang pokok ini Pak? Adakah begitu? Apalagi kan ini menjelang Ramadan, ini sudah ada beberapa bahan pokok yang naik begitu. Kalau bahan pokok yang naik ada, misalkan cabai merah itu kan trennya ada naik, cuma naiknya masih naik dalam hal kecukupannya masih cukup. Terkait dengan indikasi penimbunan, seringkali saya sampaikan kepada para distributor, larangan terkait dengan penimbunan di saat pasar membutuhkan ternyata barang masih di gudang, itu sangat-sangat larangan dan merupakan pelanggaran. Kami juga menggandeng Satgas Pangan dari Polresta Surakarta bagi pedagang-pedagang yang nakal menimbun barang di saat di pasar dibutuhkan, itu akan langsung dilakukan tindakan pidana. Sehingga para pedagang juga sudah tahu akan konsekuensi dari penimbunan. Jadi itu sudah saya sosialisasikan, sudah saya sering sampaikan kepada para pedagang. Baik. Jadi sudah sering disosialisasikan juga ya Bapak ya. Kemudian kalau untuk tindak lanjutnya nih, mungkin adakah sidak begitu Bapak ini ke pasar seperti itu? Oke, jadi kami nanti hari Selasa itu akan dilakukan sidak pasar terkait dengan pemantauan jumlah kebutuhan dan harga-harga kebutuhan pokok penting yang ada di pasar. Apakah pasokannya lancar, apakah harganya naik, apakah harganya turun, harga standar, itu nanti hari Selasa dari tim TPID itu akan dilakukan pemantauan ke pasar-pasar pantau, termasuk juga ke pasar-pasar modern, misalkan di Superindo, di Alfa dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk itu kan untuk pasar modernnya ya Bapak ya. Kemudian kalau untuk pasar pantaunya ini yang di Solo ini di mana saja ini titiknya? Kalau pasar pantau di Solo yang direkam oleh Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Perdagangan itu adalah Pasar Gede, Pasar Legi dan Pasar Nusukan. Jadi 3 pasar itu selalu mengupdate harga-harga setiap hari, dan harga-harga itu selalu langsung diolah di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat di Kementerian Perdagangan. Baik. Jadi dari ketiga pasar itu ya Bapak ya untuk pantauannya begitu ya Bapak ya, untuk harganya begitu. Nah, kemudian kalau untuk sidaknya ini sendiri, ini nanti kan di awal besok hari Selasa itu ya. Setelah itu apakah nanti akan ada lanjutannya lagi begitu Bapak untuk sidaknya begitu? Jadi tidak hanya awal saja. Jadi kami melakukan pemantauan itu tidak hanya sekedar menjelang Ramadan, enggak. Tadi itu rutin kami lakukan. Termasuk barang-barang yang berbahaya di pasar maupun di pasar modern juga kami pantau. Barang berbahaya di sini yang dikandung maksud adalah barang yang cacat kemasan, barang yang sudah kadaluarsa dan lain sebagainya, itu sudah kami arahkan tidak untuk dipasang dijual, namun untuk ditarik dikembalikan kepada penyetornya. Ya baik. Nah ini rutinannya ini dilakukan biasanya berapa kali dalam sebulan mungkin Bapak? Kalau pantauan harga itu setiap hari kami lakukan. Jadi kami itu paling lambat jam 10 itu harus mengupdate harga-harga terbaru di pasar pantau. Namun kalau tim TPID itu melakukan sidak pasar, operasi pasar terkait dengan harga-harga yang kadang-kadang 3 sampai 4 bulan sekali. Dan ditambah mungkin ada sesuatu yang sifatnya itu sangat mendesak, walaupun belum 3 bulan sudah kita lakukan. Ya baik, itu untuk sidak langsungnya begitu ya. Nah, kemudian saat ini Bapak barang apa yang paling mudah dicari, kemudian yang mulai berkurang begitu untuk ketersediaan pasokannya begitu Bapak? Jadi kalau barang yang mudah dicari, kalau di Solo itu karena kota jasa itu semua mudah dicari, karena tidak menanam, tidak memproduksi, namun barang itu akan datang di Solo semua. Cuma kalau terkait dengan harga-harga yang saat ini kondisinya pasokan berkurang menipis, harganya mulai ada kenaikan, itu ada di cabai merah keriting. Cabai merah ya ini, tapi semoga harganya cabai ini nanti tidak sepedas rasanya. Semoga segera terkendali. Ya baik, ya dan juga karena pasokannya juga aman ya Bapak ya. Jadi nanti insya Allah jangan risau begitu ya untuk masyarakat ya. Ya baik, terima kasih Bapak Heru atas informasinya juga, dan selamat melanjutkan kegiatannya ya Bapak. Semoga bisa berjalan lancar dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kabar pekan ini. Ya, baik pendengar, demikian tadi ya untuk kabar pekan ini bersama dengan Bapak Insinyur Heru Sunardi yang merupakan Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta, begitu yang sudah menginformasikan kepada kita semua terkait dengan ketersediaan bahan pokok begitu ya yang ada di Kota Solo, dan aman ya pendengar ya walaupun mungkin ada beberapa bahan pokok yang naik begitu harganya, tapi insya Allah tetap terkendali dan semoga nanti tetap bisa turun juga begitu. Radio Persada FM.